Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Effendi. Di sini saya akan meresum sebuah webinar lagi ya. Webinar tentang apa? Mari kita simak. Oke, baik. Di sini saya akan meresum sebuah webinar yang bertemakan Agroinovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Yang mana webinar ini diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, teman-teman. Oke, langsung saja, langsung masuk ke materi. Cus. Oke. Yang pertama disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Muhammad Asmi, DSS, yang menjelaskan tentang revolusi industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan, dimulai dari mesin uap, kereta api sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things atau disebut IoT, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. Lanjut. Dan di sini 10 skill di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, critical thinking, itu berpikir kritis. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, judgment and decision making, itu adalah penilaian dan pengambilan keputusan. Yang keempat, service orientation atau orientasi layanan. Yang kelima, negosiasi. Yang keenam, complex problem solving, yang artinya pemecahan masalah yang kompleks. Yang ketujuh, people management atau manajemen. Yang kedelapan, coordinating with other atau berkoordinasi dengan orang lain, teman-teman. Yang kesembilan, emotion intelligence, kecerdasan emosional. Yang kesepuluh, cognitive flexibility atau fleksibilitas kognitif, teman-teman. Nah, itu 10 skill di era revolusi industri 4.0 yang harus kita miliki. Selanjutnya, modernisasi pertanian, smart farming, precision agriculture 4.0. Oke, smart farming, pertanian pintar, penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi atau tablet dan handphone dalam mengumpulkan informasi status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca dan lainnya yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian dan atau lapang, teman-teman. Dan selanjutnya, smart farming, pertanian pintar, itu kepada penggunaan input benih, pestisida, pupuk, dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet, sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditimbulkan pada pengaplikasian pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan akan menjaga kesehatan dan kelestarian tanah. Optimalisasi penggunaan input dan saving cost. Oke, selanjutnya materi dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo yang menjelaskan bahwasanya menyongsong dan menghadapi era demografi di mana generasi non produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Sementara kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah, teman-teman. Maraknya impor yang dilakukan pemerintah berakibat semakin terpuruknya petani Indonesia karena persaingan harga yang menyangkut juga kualitas bahan yang mengalami perbedaan menyolok, teman-teman. Selanjutnya, untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. Yang pertama yang harus diubah,
karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional, teman-teman. Yang kedua, ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi, diantaranya dibentuk ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Yang keempat, teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah dan mudah dioperasionalkan, teman-teman. Selanjutnya, manajemen pengolahan lahan, teman-teman. Ada 4 bagian. Yang pertama, pengolahan lahan bisa dibajak, dicangkul untuk merubah struktur tanah atau jenis tanahnya, tekstur atau susunan tanah, kontur atau tinggi rendahnya lahan. Yang kedua, sanitasi tanah, sanitasi atau pemberantasan hama, penyakit tanah dengan menggunakan 3 agen hayati, antara lain Trichoderma, Beauveria, Metarhizium. Yang ketiga, teman-teman, penanaman bakteri dengan menyebarkan pupuk kandang. Fermentasi akan bertindak menambah bakteri tanah, mencuci tanah, sehingga bekas urea akan diproses. Untuk membuat pupuk organik, harus melihat jenis dan jumlah bakteri dalam fermentator tersebut atau bahan fermentasi. Dan yang keempat, drainase dan irigasi yang baik air. Yang keempat, drainase dan irigasi yang baik. Air yang cukup dapat membantu dalam menutrisi tanaman. Tanaman perlu air yang cukup untuk tumbuh dengan baik, teman-teman. Selanjutnya, manajemen penanaman. Yang pertama, penunasan. Yang kedua, pembibitan. Ketiga, penanaman di lahan. Yang keempat, NPK 25 dan 16. Yaitu ada 4 ya, teman-teman. Manajemen penanaman. Selanjutnya, manajemen produksi tidak mengenal musim, jenis tanah, dan iklim. Dipengaruhi oleh 1. Perlakuan, 2. Nutrisi, 3. Enzim dan hormon. Yang keempat, air dan vitamin B1 dan B kompleks serta vitamin E. Selanjutnya, kewirausahaan membentuk jiwa kepemimpinan. Prinsip yang wajib dimiliki oleh pemimpin adalah ada 7, teman-teman. Yang pertama, purposeful, yaitu mempunyai tujuan yang jelas untuk dicapai. Yang kedua, quest atau kekuatan sejati. Yang ketiga, patience, yaitu kesabaran atau hubungan sebenarnya. Yang keempat, responsible, yaitu tanggung jawab atau keandalan sejati. Yang kelima, listen, mendengarkan pasar yang sesungguhnya. Yang keenam, enthusiasm, yaitu antusias, komunikasinya sesungguhnya. Yang ketujuh, yang terakhir, pelayanan, yaitu tindakan yang sesungguhnya. Dan selanjutnya, profesional adalah pembentukan sikap dan karakter seorang yang menekuni keahliannya dengan serius berdasarkan ilmu yang dipelajari dan tujuan yang ditargetkan. Dalam membentuk profesional, seseorang dipengaruhi oleh 5 hukum. Yang pertama, ada ide. Yang kedua, inisiatif. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, insya Allah. Yang kelima, informasi. Itu, teman-teman. Oke, baik, segitu saja resume webinar dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.